Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya tentu di channel Agus Putrawates ya teman-teman. Oke teman-teman, saya banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya, di video saya tentang audio ataupun di video saya tentang jaringan internet. Semoga sedikit menginspirasi buat teman-teman yang mau memulai buat audio tentunya, ataupun yang mau ya sedikit eksperimen di jaringan internet. Silahkan tengok di video-video saya, mudah-mudahan sedikit membantu buat teman-teman yang sedang mencari referensi untuk kebutuhan teman-teman semua. Oke, buat teman-teman tonton terus channel Agus Putrawates dan tunggu video-video terbaru dari channel saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, tentunya di channel Agus Putrawates. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya sedikit mau berbagi pengetahuan mungkin ya kepada teman-teman semua mengenai jaringan internet. Jadi apa sih peralatan yang kita butuhkan yang biasa digunakan yang di lapangan untuk menunjang supaya jaringan internet itu bisa terpasang. Di sini saya akan memberikan sedikit apa yang selama ini saya gunakan teman. Jadi ada dua tipe, yaitu tipe karena saya ada yang menggunakan fiber optik dan saya juga ada yang menggunakan kabelan. Jadi otomatis untuk peralatan yang saya gunakan juga ada dua tipe. Jadi tipe yang istilahnya support untuk fiber optik dan juga peralatan yang support untuk kabelan. Nah teman-teman, di meja saya ini yang biasa saya gunakan buat setting jaringan saya ya, sudah ada dua macam peralatan yang saya gunakan, yaitu peralatan yang biasa saya gunakan buat kabelan. Ini beberapa contoh alat yang saya gunakan. Ini buat menunjang kalau saya ada crimping kabelan menggunakan RJ45 atau penyambungan atau segala macam, atau mengganti RJ45. Ya, ini alat yang saya gunakan. Nah, ini namanya tang crimping teman-teman ya. Jadi tang crimping ini digunakan buat mengkrimping RJ45 di kabelannya. Nah, yang supaya hasilnya kayak gini. Nah, untuk mengkrimping kabelan seperti ini digunakan alat yang namanya crimping. Saya bilang sih crimping untuk bahasa bakunya ya silahkan teman-teman lihat aja di katalog atau di Google, silahkan untuk mempermudah pengucapan aja ya. Ini saya namakan tang crimping. Tang crimping ini di sini ada dua jenis teman-teman ya. Ada dua jenis, dan yang untuk yang RJ45 ini menggunakan yang pin 8. Nanti ada 8 kabel. Di sini ada yang besarnya kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, gunakan yang besar. Untuk cara menggunakan tang crimping atau cara mengkrimping udah ada di video saya yang sebelum-sebelumnya. Silahkan teman-teman cari aja, scroll di video saya. Ini tang crimping ini alhamdulillah udah menemani saya lama teman-teman ya, dari semenjak saya awal mulai jaringan. Saya membeli tang crimping ini dan alhamdulillah sudah hampir lebih dari 2-3 tahun ini belum pernah bermasalah untuk tang crimping ini. Memang agak sedikit berkarat di sini tapi masih bagus hasilnya. Crimpingnya masih bagus ya kan. Kalau misalkan dicek menggunakan alat ya tetap nggak ada yang mencurigakan hasilnya. Ini tang crimping. Terus saya juga menggunakan cutter ini biasa gunakan buat mengkupas. Jadi untuk mengkupas isi kulit luar dari kabelan ini supaya mempermudah nanti saya untuk proses crimping. Kalau untuk motong ya hanya menggunakan tang potong. Itu aja teman-teman untuk kabelan ya. Jadi alat yang digunakan ya hanya tang crimping ini saja. Ini tang crimping dan ini adalah cutter untuk mengupas bagian luar. Nah, jika teman-teman udah selesai melakukan crimping, jadi kabelan itu udah ada RJ45 seperti ini teman-teman boleh jika memiliki alatnya silahkan cek menggunakan
LAN tester. Tapi jika memang nggak mempunyai, ya selama kabel kita bagus, RJ45 kita bagus, ya kita pasang, kita crimping, insya Allah hasilnya bagus. Tapi kalau teman-teman misalkan ragu, teman-teman bisa menggunakan apa namanya, sebuah alat namanya LAN tester. Nah, tentunya kayak gini teman. Ini fungsinya untuk mengetahui apakah kerimpingan kita itu sudah terkoneksi dengan bagus. Nanti dengan LAN tester ini teman-teman bisa mengetahui, oh ternyata hasil kerimpingnya kita ada masalah, oh kabelnya ternyata yang kebalik. Nah ini dengan menggunakan alat ini teman-teman bisa lebih lebih pede, hasilnya maksimal. Ini udah saya modif ya teman-teman ya. Jadi udah saya menggunakan baterai eksternal, jadi tidak lagi menggunakan baterai internal, biar lebih awet teman-teman ya. Oke, untuk cara mengetes kabelan menggunakan LAN tester mungkin belum ada di video saya. Mungkin nanti insya Allah saya buatkan supaya teman-teman bisa mengetahui bagaimana sih mengetahui LAN yang sudah terkrimping dengan bagus. Soalnya kalau misalkan LAN yang udah dikrimping, kondisinya kelihatan fixnya udah bagus, belum tentu hasilnya di sini juga bagus ya. Bisa saja nanti indikator di lampunya di sini hidupnya ada yang sedikit redup, ada yang terangnya sama, ada yang redup. Nah itu yang bikin internetnya bermasalah. Itu teman-teman ya. Jadi peralatan yang digunakan untuk LAN itu ya nggak terlalu banyak teman-teman ya. Jadi LAN tester ini boleh teman-teman memiliki. Kalau emang istilahnya untuk perbaikan, ini saya sarankan menggunakan ini akan lebih bagus. Jadi teman-teman akan mengetahui masalahnya kabel mana yang putus, kabel mana yang istilahnya nggak koneksi dengan bagus. Dengan menggunakan LAN tester ini akan mempermudah troubleshooting dari teman-teman. Terus tang crimping ini ya, tang crimping ini yang digunakan untuk mengkrimping RJ45, dan cutter ini biasa yang saya gunakan untuk mengkupas bagian luar dari selongsong dari kabelan itu tersebut. Oke, untuk selanjutnya alat yang saya gunakan yang kedua yaitu fiber optik ya. Saya singkirkan dulu teman-teman yang kabelannya dulu biar nggak sempal. Nah, ini tas saya ini isinya adalah perangkat untuk penginstalasi fiber optik. Jadi saya hanya sederhana teman-teman ya, saya nggak menggunakan splicer yang harganya mahal, tapi saya memanfaatkan yang ada saja. Istilahnya saya menggunakan peralatan yang simple, yang biasa digunakan, nggak terlalu istilahnya mahal ya. Yang menggunakan splicer mungkin bisa di atas puluhan juta ya, menggunakan yang yang adanya. Jadi yang saya butuhkan, yang saya gunakan itu apa saja? Mari sama-sama kita lihat teman-teman untuk kondisi perangkat yang ada di dalam. Oke, ini yang pertama ini ada namanya OPM atau optic meter. Jadi ini yang digunakan untuk menentukan berapa sih besaran dB dari fiber optik itu, apakah sesuai standar atau istilahnya di luar standar, supaya nanti koneksi internet kita lebih stabil, istilahnya nggak terjadi diskoneksi internet dan segala macam. Jadi sebisa mungkin dan harus ya, kalau pakai fiber optik kita harus memiliki OPM. Kita harus memiliki OPM untuk mengetahui besaran berapa dB dari kabel fiber optik itu. Terus selanjutnya ini adalah fiber ya. Nah, ini namanya fiber optik fiber. Nah, ini digunakan untuk memotong fiber. Jadi kabel fiber itu nanti kebutuhannya berapa dipotong menggunakan cleaver. Sebenarnya sih menggunakan alat yang lain bisa selama hasil potongnya bagus. Cuman kalau misalkan nggak pengen ribet segala macam, nanti hasilnya biar maksimal, bisa menggunakan fiber cleaver ini. Nah, ini harganya juga terjangkau teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman beli ecaran juga bisa, atau beli paketan juga bisa. Ini di sini nanti juga ada setelannya. Kalau misalkan teman-teman beli baru, nanti ada setelannya supaya nanti waktu didorong, nah itu ini didorong, nah ini nanti motong ya. Kalau misalkan beli baru tapi nggak motong, ya di sini ada adjuster, nanti teman-teman bisa adjust supaya fiber itu bisa terpotong.
Ini namanya Fiber Clever. Fiber Clever. Kalau harganya silakan aja teman-teman lihat di marketplace kesayangan teman-teman semua, harganya di sana nanti terlihat berapa. Terus selanjutnya ini sebenarnya ada alkohol teman-teman. Ini tapi nggak saya gunakan, saya hanya menggunakan tisu. Dan kalau misalkan saya butuh untuk membersihkan, paling saya gunakan minyak angin, minyak kayu putih ya, minyak kayu putih saya gunakan untuk membersihkan sisa-sisa dari selaput fiber optik itu. Nah, setelah dua alat ini teman-teman, masih ada lagi beberapa alat yang perlu teman-teman persiapkan. Salah satunya ini adalah senter. Bahasanya senter teman-teman ya. Kalau bahasanya di situnya mungkin visual volt locator ya. Di sini ada tulisannya. Cuman kalau saya bilang ini senter. Cuman senternya ada cahayanya. Nah, ini menggunakan baterainya itu jumlahnya 2. Nah, ini udah saya isi. Nah, teman-teman ya kan. Ini ada sinarnya. Nanti ini tinggal disambungkan dengan fiber optik. Nah, bagaimana cara mengetahui fiber optiknya itu bagus apa enggak? Nanti saya buatkan di video lain, teman-teman ya. Bagaimana cara mengetes fiber optik itu bagus apa enggak? Tentunya menggunakan senter ini dan menggunakan OPM. Itu nanti teman-teman ya. Setelah itu ada lagi ini tang potong, ini serbaguna ya. Ini saya gunakan biasanya buat motong selingnya fiber optik atau segala macam ya. Juga bisa saya gunakan buat LAN juga. Terus ini pengupas. Ini bahasanya apa ya, kalau saya bilang pengupas fiber optik. Jadi untuk mengupas bagian luar fiber optik, ini contohnya ini rapat core ya, rapat core ini kan istilahnya bagian luarnya dari fiber optik ya. Nah, ini untuk mengupasnya bisa menggunakan ini supaya nanti terlihat untuk fiber optiknya. Jadi kecil ya, serannya cuman kecil ya. Jadi menggunakan ini bisa terkupas. Terus apa lagi? Untuk membersihkan atau mengupas, nah ini digunakan fiber optik stripper ya. Fiber optik stripper ini fungsinya untuk mengupas lapisan lapisan yang ada di fiber optik. Itu warnanya biasanya biru ya. Itu nanti dikupas supaya kelihatan inti dari fiber optiknya. Nah, ini teman-teman kalau beli baru kadang-kadang ini ada yang jika menggunakan langsung diklep putus, ada yang nggak kupas. Ini ada setelan teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman setel sesuai dengan ukuran pas dari fiber itu. Coba-coba aja. Jadi nanti di setel, dikupas. Kalau udah pas terkena itu ya udah pas. Kalau belum, silakan aja sesuai kebutuhan teman-teman ya. Terus apa lagi ya? Ya paling itu aja teman-teman ya. Tentunya kayak yang lain penunjang kayak ini adalah fast connector. Saya biasa menggunakan warnanya biru. Nah, kalau teman-teman biasa menggunakan warna yang hijau ya silahkan monggo. Saya biasa menggunakan yang biru. Harganya memang lebih murah kayaknya sih teman-teman, tapi tergantung marketplace. Oke teman-teman nih, itu tadi sedikit informasi mengenai peralatan yang biasa saya gunakan dalam pekerjaan saya di jaringan internet. Ada yang menggunakan LAN ya, tadi alatnya seperti tadi. Jika saya menggunakan EVO ya alatnya seperti ini. Mungkin nanti sedikit mungkin teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menggunakan LAN tester, mungkin nanti saya coba untuk buatkan videonya bagaimana mengetahui LAN itu bagus apa enggak, sesuai urutan apa enggak, bisa menggunakan ini. Terus ada satu lagi mungkin sedikit trik ya teman-teman, mungkin nanti ya, bagaimana sih menggunakan fiber optic clever ini. Jadi kadang kan kita mau memasang di fast connector ini kan kita mengira-ngira ini udah masuk apa belum, ini kira-kira kurang apa enggak. Biasanya yang saya akalin ada di sini. Nanti saya kasih tahu apa yang saya akalin ya teman-teman. Oke ya. Waktu nanti saya bikin
bagaimana penyambungan fiber optik menggunakan fast connector. Mungkin nanti kalau sudah ada waktu longgar saya buatkan untuk videonya. Sekalian nanti saya kasih sedikit trik supaya teman-teman nggak bingung menggunakan klem fiber optic cleaver ini. Jadi nggak harus di istilahnya di terawang dipasang gitu ya, cuman di sini aja nih kuncinya nanti ya. Jadi tinggal dipasang, udah potong pasang, udah potong pasang, insya Allah hasilnya maksimal. Mungkin itu aja teman-teman ya, sedikit bagi pengalaman pengetahuan mengenai jaringan yang bisa saya gunakan selama ini. Dan alhamdulillah ya sudah beberapa tahun ini tidak begitu banyak kendala ya. Mungkin kalau yang menggunakan kabelan sedikit masalah, mungkin kadang jaringannya ada yang terputus ya, makanya kadang saya menggunakan hal ini sangat berfungsi. Jika teman-teman menggunakan kabelan ini sangat berfungsi untuk troubleshooting terutama. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan mungkin yang berhubungan dengan peralatan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru ketemu channel saya, subscribe, banyak terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Jangan lupa bagikan like dan subscribe ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih setia menonton channel saya, ucapkan matur nuwun, terima kasih, matur thank you. Oke, semoga bermanfaat. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam ingat. Salam ingat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.